Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian online Masjidul Karyan yang setelah masa pandemi ini kita mulai kembali, dan malam hari ini adalah episode kedua dari kajian online Masjidul Karyan. Untuk memulai kajian online pada kesempatan malam hari ini, teman-teman yang juga hadir di Masjidul Karyan, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca bacaan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cara berikutnya adalah tilawah yang akan disampaikan oleh saudara kita Ustadz Alvin Afifi. Kepada Ustadz Alvin Afifi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لرسلهم
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan katsira kepada Ustadz Alvin Afifi yang sudah menyampaikan tilawahnya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan juga mendengarkannya mendapatkan pahala dan juga kebaikan begitu. Alhamdulillah, sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, saya ingin mencoba menyapa terlebih dahulu teman-teman pemirsa yang ada di jagat dunia maya maupun yang berada di Masjidul Karyan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan kajian online pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat erat kaitannya sebagai seorang muslim, adalah Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Bagaimanakah sejatinya kita sebagai seorang muslim itu seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran, dengan kitab yang menjadi panduan bagi kita, sebuah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk dan juga penjelas bagi petunjuk itu sendiri. Nah, saya ingin sedikit menganalogikan dengan proses belajar kita begitu. Kita tentunya sudah selalu mengalami pembelajaran di sekolah itu berada atau memiliki tahapan dan tahapan, mulai dari TK, kemudian SD. Dan di SD sendiri ada kelas 1 sampai kelas 6. Dan setiap kelasnya itu memiliki level kesulitannya sendiri-sendiri. Setiap naik kelas tentunya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, kalau kita ingin lulus SD tentunya kita harus bisa memenuhi standar yang diinginkan untuk sampai lulus SD itu sendiri, sehingga kita harus lulus di level kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dalam kaitannya dengan topik kita malam hari ini, yaitu dengan interaksi kita dengan Al-Quran, itu kita berhubungan dengan Al-Quran itu mulai dari membacanya, kemudian memahami isinya, menghafalkannya, dan sampai menyerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, itu semua seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim dengan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Nah, tetapi sayangnya kebanyakan atau sebagian umum masyarakat Indonesia hanya menyukupkan pendidikan Al-Quran itu pada tahap sampai bisa membaca, namun belum terlalu konsen pada bagaimana agar Al-Quran itu bisa benar-benar bisa menjadi nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan kita begitu. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Anton Ismunanto. Beliau adalah guru dan juga pengasuh di Pondok Pesantren Mu'alimin.
Untuk itu kita panggil saja beliau kepada Ustadz Anton. Tafadhol Ustadz. Mohon maaf karena ada sedikit gangguan teknis terkait sound. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, Ustadz ini adalah salah satu pengasuh di pondok di pesantren Mu'alimin ya, sebuah institusi pendidikan di Jogja, dan hari ini sudah mulai pelajaran Ustaz. Ya, tadi online. pagi sudah mulai pelajaran hari pertama. Ada tantangannya Ustaz? Ya, karena santrinya kan belum pada datang kan, Ya. tapi online. Sementara kalau pondok kan seharusnya ada di tempat yang sama, ya tinggal di situ, belajar di situ dan sebagainya. Malah karena keadaan begini mereka belum sampai asrama. Ya, jadi terasa berbeda aja. Tapi apa semua siswa bisa mengikuti? Ya tentu mayoritas atau lebih tepatnya hanya sebagian yang bisa kan. Beberapa santri kan tinggal di daerah pelosok, terus kemudian sinyalnya sulit. Lalu kemudian medianya belum tentu ada. Terus kemudian juga termasuk di dalam satu rumah kadang-kadang kan yang menggunakan laptop atau HP untuk terhubung ke portal pembelajaran kan bukan 1-2 orang kan. Maka tentu beberapa santri agak kesulitan itu untuk terhubung ke portal pembelajaran. Masya Allah, ya tentu dengan segala sesuatu yang hari ini kita jalani, memang kita harus bisa beradaptasi sebaik mungkin. Dan tadi mendengar cerita dari Ustadz Anton, sudah seharusnya kita bisa lebih bersyukur ya teman-teman semua yang ada di sini maupun teman-teman yang bisa menonton kajian online ini bisa diberikan kesempatan untuk mengakses sebuah informasi yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yaitu nasihat bagi agama dan juga bagi diri kita tentunya. Nah, agar tidak berpanjang lebar, selanjutnya saya sampaikan langsung kepada Ustadz Anton yang akan membahas dan menjadi guru pada kajian kita pada malam hari ini. Pada Ustadz Anton kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan ya rahman ya rahim. Wa najjina min hadzal baba wal ghala wal bala ya rahman ya rahim. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul. Sebagiannya ada di masjid ini, sedangkan sebagiannya yang lain ada di rumah masing-masing dengan perantara media terhubung ke majelis ini. Dan ini luar biasa sekali, kalau Jogokaryan memang selama ini belum pernah lockdown ya. Masjid selalu hidup, satu kesungguhan, satu keseriusan yang luar biasa yang selayaknya diapresiasi, tanpa kemudian mengabaikan bahwa ada tantangan di depan mata, karena juga prosedur yang dibuat kemudian juga berlapis-lapis. Ini luar biasa. Dan pada malam hari ini kita bisa ngaji. Saya tidak tahu yang untuk edisi begini ini yang keberapa, tapi saya yakin ini pasti bukan yang pertama, tapi yang kesekian kalinya, karena keseriusan teman-teman yang di Jogokaryan, bapak maupun anak para remaja di masjid ini untuk melakukan amal-amal kebaikan berkaitan dengan masjid. Adapun tema bahasan malam hari ini agak serius nih adik-adik sekalian. Temanya berkaitan dengan Hajrul Quran. Ini sebetulnya yang pertama tentu saya senang dengan tema ini karena menjadi pengingat diri saya sendiri. Jadi tema ini bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk saya pribadi. Dan ayat yang nanti membahas tentang persoalan ini tadi sudah disinggung oleh qari, oleh pembaca Quran tadi, bahwa ini berlaku bukan hanya untuk saya atau untuk adik-adik sekalian, tapi untuk semua orang. Karena di situ ada di dalam surat Al-Furqan
Di situ Allah ceritakan bagaimana Rasulullah mengucapkan kalimat ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan hadirin sekalian, kalau kalian curhat, sebagian kondisi juga membuat para rasul utusan Allah itu harus curhat. Tapi kalau kalian itu curhat pada orang, para rasul itu mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau adik-adik sekalian curhat mengenai masalah patah hati, mengenai kekecewaan, mengenai sebagian kegagalan, para rasul juga mengungkapkan kegundahannya, kegelisahannya kepada Allah mengenai hal yang serupa. Bedanya adalah kualitasnya atau tingkatannya. Kalau adik-adik sekalian curhat gara-gara patah hati ditolak ketika nembak misalkan, atau gagal UN misalkan, Rasulullah mengungkapkan itu karena umatnya yang ia cintai tidak mau berada dalam petunjuk. Nah, ini beda level ya. Kalau kalian curhat, waduh dia nggak mau sama saya misalkan, atau umpamanya, waduh saya gagal di sini, wah saya tidak berhasil di hal ini, Rasulullah mengungkapkan kegundahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dalam bahasa Nabi itu beliau sering menggunakan ungkapan walladzi nafsi biyadihi. Beliau mengungkapkan perasaannya kepada zat yang menguasai jiwa beliau, yang menguasai jiwa kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentang kondisi yang beliau hadapi, seperti orang-orang yang tidak mau mendengar, orang-orang yang tidak mau menerima risalah yang beliau bawa, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang yang memilih berada dalam kekufuran, orang-orang yang tidak mau mensyukuri kebenaran, orang-orang yang memilih untuk mengingkari hal-hal yang lurus yang telah Allah tetapkan. Nah, itu yang dicurhatkan Nabi, itu yang diungkapkan Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Dan secara khusus berkaitan dengan ayat tadi yang beliau curhatkan kepada Allah, atau yang beliau ungkapkan kepada Allah, adalah orang yang menelantarkan Al-Quran. Jadi istilahnya itu hajrul Quran. Hajar itu pakai hak, itu artinya meninggalkan, memboikot, menelantarkan, membiarkan. Nah, itu dia. Hajrul Quran itu berarti meninggalkan, menelantarkan, tidak mau mengurusi Al-Quran, tidak mau berhubungan dengan Al-Quran, tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, itu yang dicurhatkan atau yang diungkapkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan, di sini kita belajar dua hal, atau bahkan ada beberapa hal. Yang pertama, level curhatnya berbeda. Semua orang punya perasaan, semua orang punya hati, tetapi tujuan dari setiap hati manusia ini berbeda-beda. Ada yang hatinya tertuju kepada hal-hal yang remeh-temeh, ada yang hatinya tertuju pada hal-hal yang sepele dan sederhana, tapi ada juga orang-orang yang hatinya tertuju pada sesuatu yang tinggi, tertuju pada sesuatu yang luhur, tertuju pada sesuatu yang mulia. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, di situ kita juga temukan bagaimana Rasulullah begitu peduli pada kita. Rasulullah kalau kita mungkin peduli pada sesuatu yang tidak penting, beliau peduli pada sesuatu yang penting, yaitu keselamatan kita. Kalau kita mungkin peduli pada keselamatan 1-2 orang yang kita suka, 1-2 orang yang kita memiliki perasaan kepadanya, Rasulullah mempedulikan keselamatan kita semuanya, umat manusia ini. Beliau khawatir kita ini nanti masuk ke dalam nerakanya Allah gara-gara tidak mau mengikuti apa yang Allah tetapkan. Nah, macam itulah kita temukan betapa peduli beliau pada kita. Kemudian yang ketiga, kita juga temukan bahwa Al-Quran ini hal penting gitu. Al-Quran ini hal penting yang orang boleh menelantarkan banyak hal, tapi jangan dengan yang satu ini. Kamu boleh menelantarkan masalah Allahmu, terserahlah itu kan ya. Kamu boleh menelantarkan menelantarkan game-game yang pernah kamu sukai selama ini, mainan-mainan yang sempat menjadi perhatianmu selama ini, tapi tidak dengan Quran.
Kalau kamu menelantarkan Quran ini masalah. Ini masalah. Ada video di Instagram itu bagus. Seorang anak kecil yang dia menceritakan mengenai Quran dan dia mengutip 2 ayat di dalam surat Toha. Ya kan Toha, surat Toha itu kan awalan dan akhirannya ini kan menarik, dia tentang Quran. Surat Toha itu dimulai dengan kalimat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Anak kecil ini menceritakan, tahu nggak kamu tuh, kalau Quran itu diturunkan tuh biar kamu tuh bahagia loh. Quran itu diturunkan bukan biar kamu susah loh. Quran itu Allah kirimkan kepada kita bukan biar kita merana loh. Nah, artinya bahwa Quran ini hal penting, ini hal besar yang punya dampak serius pada hidup kita. Tapi kemudian kita tidak memperlakukannya layak tuh masalahnya. Nah, di bagian akhirnya yang dikutip sama anak kecil ini adalah ayat yang berbunyi wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Nah, ini memang kemudian tafsiran kata dzikir di sini ulama beda pendapat. Tapi kalau dihubungkan dengan ayat pertama itu kaitannya dengan Quran. Siapa yang dia menelantarkan Quran, barang siapa yang dia berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, ini kan menarik. Quran itu memang ya karena dia kalamnya Allah, karena kalamnya Allah dia canggih, karena kalamnya Allah dia mulia dan mengandung keindahan serta kerumitan-kerumitan yang mengagumkan. Maka ketika di awal surat Toha di situ dikatakan Quran itu turun bukan biar kamu susah, bukan biar kamu sengsara. Maka kemudian di bagian belakang itu sebetulnya halaman sebelum yang paling akhir, di situ dikatakan wa man a'rada an dzikri, siapa berpaling, siapa yang enggak mau peduli, siapa yang enggak mau nelateni Quran itu, ya udah hidupnya susah. Fa inna lahu ma'isatan dongka. Nah, itu yang dikatakan di situ. Nah, maka memang kemudian membahas tema ini menjadi pengingat bagi diri kita, diri saya pribadi maupun bagi saudara sekalian, adik-adik sekalian. Nah, kemudian yang kedua memang sebelum masuk, nah ini sebetulnya ini yang ketiga kalinya tuh di Joko Karya membahas tema ini. Tapi di sini sekarang yang diajak ngobrol yang kecil-kecil nih, yang usianya SD kelas 6, 2 SMP, 1 SMA. Nah, ini adik-adik sekalian, di dalam hadis berkaitan dengan 7 orang yang Allah akan naungi nanti di hari kiamat. Itu salah satunya adalah anak muda, ya pemuda ya pemudi lah, nggak laki nggak perempuan, yang pasti dia masih muda. Nah, anak muda itu ciri-cirinya apa? Anak muda itu ciri-cirinya keinginannya masih banyak, keinginannya macam-macam tuh, keinginannya tuh ada aja gitu kan ya. Tapi kemudian di situ di dalam hadis tersebut tentang sab'atun yudilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh, itu adalah orang yang masih muda, keinginannya macam-macam, tapi dia malah sibuk dengan ketaatan pada Allah. Wah, ini keren banget deh. Karena apa? Anak muda tuh pengennya macam-macam. Anak muda tuh pengennya nggak satu macam. Anak muda tuh pengennya tuh aneh-aneh. Bahkan seolah-olah muda itu berarti aneh. Kalau nggak aneh berarti nggak muda. Kalau seleranya nggak aneh berarti tua. Saya itu termasuk orang yang paling apes karena udah wajahnya tua, kemudian dianggap seleranya tua, ada biarin terserah deh. Tapi kalau aneh-anehnya itu memang mengandung kemungkaran, kan memang nggak boleh. Dan sebaliknya ternyata di hadis tersebut anak muda yang seharusnya pengennya aneh-aneh, kalau dia nggak pengen aneh-aneh dan dia memilih untuk berurusan dengan yang taat-taat, yang solih-solih, nah ini keren. Yudilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Allah naungi dia di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, berarti di sini kita temukan nih 2 poin dari tentang pentingnya Quran, dan yang kedua anak muda yang enggak aneh-aneh. Nah, yang ketiga kita sambungin anak muda yang sibuk berurusan dengan Quran ini keren ini. Ini luar biasa nih. Ini luar biasa. Nah, sebelum lanjut, mungkin itu nanti bahasan yang lain, tapi poinnya apa? Hajrul Quran tadi, menelantarkan Quran tadi, ini adalah fenomena yang sangat menyedihkan, yang punya dampak besar pada hidup kita.
Nah, di dalam buku judulnya Fathur Rahman fi Bayani Hajril Quran. Ini buku ini sederhana, memang tebal sih tapi sederhana sebetulnya bahasannya. Tapi penting sekali. Di situ dijelaskan fenomena orang yang menelantarkan Quran tadi. Jadi meskipun di dalam ayat tersebut tampaknya pendek saja ya, ittakhadul Qur'ana mahjura, mereka menjadikan Quran itu sebagai sesuatu yang ditelantarkan, ditinggalkan. Tapi ternyata fenomena menelantarkan Quran itu banyak. Fenomena meninggalkan Quran itu bermacam-macam. Sebagaimana keinginan kita yang aneh-aneh, bentuk menelantarkan Quran itu juga aneh-aneh atau bermacam-macam. Ada terlalu banyak hal yang kita lakukan yang merupakan bentuk-bentuk dari menelantarkan Quran tadi. Nah, ini yang kemudian mari coba kita kenali saja, kita kenali bahwa ternyata tadi menelantar Quran itu formatnya bermacam-macam. Yang pertama, ini yang kita berlindung kepada Allah, ini yang paling jauh nih, ini yang paling jauh, yaitu orang yang menelantarkan Quran dengan tidak mengimaninya. Orang yang paling jahat dalam menelantarkan Al-Quran itu adalah orang yang tidak mengimaninya. Dia orang kafir. Orang kafir kan gak beriman sama Quran. Padahal orang-orang kafir Quraisy saja tahu Quran itu wahyunya Allah. Orang-orang kafir Quraisy itu tahu kalau Quran itu kalamnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi mereka gengsi saja. Mereka gengsi. Ya, tapi itu jahat tuh, gengsinya itu udah jahat banget sebetulnya. Dia tahu tapi nggak mau mengakui itu, nggak mau mengakui. Tapi apapun itu, entah tahu entah tidak tahu, kalau dia tidak mau mengakui, tidak mau mengimani Quran, itu bentuk menelantarkan Quran yang paling jahat, yang paling jahat. Nah, itu yang pertama, dan insya Allah kita bukan termasuk golongan itu. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada kalamnya Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, itu dia. Nah, tetapi meskipun kita bisa menghindari yang pertama ini, bukan berarti kemudian kita bisa menghindari bentuk lainnya. Karena menelantarkan Quran itu ada bentuk-bentuk lainnya. Ada bentuk-bentuk menelantarkan Al-Quran yang lainnya. Apa itu? Kalau di dalam Fathur Rahman tadi, yang pertama adalah hajru tilawatihi. Dia tidak membaca Quran. Nah, ini kalau kita kemudian cari contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, itu buahnya, bentuknya buahnya. Hajru tilawah itu atau tidak membaca Al-Quran itu formatnya banyak. Formatnya banyak. Ada yang memang kemudian seumur hidup tuh nggak peduli, nggak bisa baca Al-Quran. Selama ada kepedulian tuh sebenarnya dia udah selamat. Tapi kalau dia nggak peduli, nggak bisa baca Quran seumur-umur, ah udah ini bentuk hajru tilawah yang paling parah. Nggak pernah peduli, nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Quran, nggak apa-apa itu dia merasa nggak apa-apa. Dia gaptek gitu, dia susah. Dia nggak bisa menggunakan HP canggih atau komputer dengan teknologi terbaru, dia susah. Tapi giliran nggak bisa baca Quran, dia nggak apa-apa. Nah, ini bentuk hajru tilawah yang paling parah nih. Menelantarkan Quran dengan tidak membacanya, tapi karena dia memang nggak peduli, nggak bisa baca tuh nggak apa-apa bagi dia. Nah, itu yang paling parah. Nah, ada juga yang lebih soft tuh, ada yang lebih ringan, yaitu dia bukan nggak bisa baca, dia bisa tuh, tapi dia fine-fine saja dengan bacaannya yang gradul tuh, bacaannya berantakan, bagi dia nggak apa-apa, nggak apa-apa itu. Kalau dia nggak dia bacaannya berantakan karena memang baru belajar, memang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bertahun-tahun belajar membaca Al-Quran, kemudian tidak kunjung membaik karena memang tidak ada upaya serius di situ. Nah, ini yang bentuk hajru tilawah yang nggak kalah, atau lebih tepat lebih ringan dari yang pertama tadi, tapi dia juga berat. Nah, itu dia merasa baik-baik saja ketika membaca dengan berantakan. Berantakan itu bisa jadi
dia nggak lancar atau lancar tapi banyak salahnya. Nah, adik sekalian, berkaitan dengan salah baca ini pengaruhnya bahaya ya. Nah, tak kasih contoh paling gampang begini. Misalkan ketika orang baca Al-Fatihah dengan membacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Dia membaca huruf ainnya dengan hamzah, alamin. Kata alamin itu dari kata alam. Alam itu dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang perih. Bi adzabin alim. Adzabin alim itu artinya adalah azab yang pedih, yang perih itu. Ya meskipun kalian wani perih terserah, tapi alim itu sesuatu yang pedih itu. Lah kalau kemudian kita baca Al-Fatihah dengan Rabbul Alamin menjadi Rabbul Alamin, kita menisbatkan kepada Allah sesuatu yang enggak mulia. Rabbul Alamin artinya adalah Tuhannya semesta alam. Tapi kalau Rabbul Alamin itu Tuhannya rasa sakit itu, kan enggak sopan. Ya iya sih, semua hal itu Allah yang nyiptakan. Tapi yang dinisbatkan pada Allah yang baik-baik, yang mulia-mulia. Misalkan kamu dinisbatkan dengan sesuatu yang jelek aja kamu enggak terima. Masa iya kita nisbatkan pada Allah, kita sandarkan pada Allah yang jelek begitu? Ya kan enggak sopannya banget. Nah, adik sekalian yang dirahmati Allah, nah ini masalah. Nah, bentuk kesalahan baca Al-Quran yang bisa mengubah arti begitu itu ada di 3 hal sebetulnya yang berkaitan dengan bahasa Arab. Ini penting untuk diingatkan karena kita orang non-Arab itu salahnya bisa di 3 hal ini. Kalau orang Arab bisa jadi di 3 hal ini dia selamat karena lidah dia kan. Paling kemudian orang Arab itu dia melanggarnya bagian idgham, ikhfa, idhar, berkaitan dengan hukum-hukum bacaan yang tidak mengubah arti. Tapi kalau hukum-hukum bacaan yang mengubah arti, ya ini yang masalah. Misalkan tadi yang pertama kasusnya ain jadi hamzah, itu namanya kan mahraj. Bunyi salah artinya beda. Bunyi salah artinya beda. Nah, kalau kita baca Quran dengan bunyi yang salah dan artinya beda kan mengkhawatirkan. Ya kalau masih pembelajar enggak apa-apa. Waktu berjalan agak panjang kemudian sudah berupaya masih salah enggak apa-apa lah. Tapi kalau kemudian kita cuek, enggak ada kepedulian, udah enggak apa-apa lah baca Quran berantakan, enggak masalah itu. Ya bahasnya ginilah. Lah kalau kita kemudian urusannya sama Allah aja kita cuek, Allah tidak mempedulikan urusanmu kan juga enggak apa-apa. Allah yang nyiptakan kita, Allah tidak berkebutuhan pada kita, kita yang butuh pada Allah. Giliran kita butuh pada Allah, kita tidak serius dengan apa yang harus kita lakukan pada Allah, lalu Allah menelantarkan kita, kan terserah Allah kan ya. Allah mulia, tapi kita juga harus tahu diri dong. Ketika kita membaca kalamnya Allah, kita membaca kalimat-kalimatnya Allah kemudian dengan cara yang salah dan artinya berbeda, kan bahaya. Ya enggak? Misalkan tadi ain dibaca hamzah. Atau contoh apa? Waladhdallin, baca dha-nya terlalu kencang jadinya dot. Waladhdallin, dha yang zalin artinya sesat jadi dallin. Dal itu kayak tafsir dilal itu. Dal itu sesuatu yang menaungi, sesuatu yang menaungi itu. Ya kan artinya beda. Nah, itu hukum bacaan berkaitan dengan makhraj itu bunyinya geser dikit artinya beda. Nah, yang kedua hukum bacaan yang kalau geser dikit artinya beda itu apa? Tasydid. Tasydid itu adalah penekanan. Ada banyak kata dalam bahasa Arab itu kalau nggak ditekankan artinya beda. Misalkan nih azan kan ya, kalau pas azan kan bacaannya hayya 'alal falah. Falah itu lamnya los saja, falah. Falah di situ artinya adalah kesuksesan, keberhasilan. Itu nggak dibaca tasydid. Kalau dibaca tasydid ditekankan falah. Itu artinya petani. Kalau kita adzan di kampung bacanya hayya 'alal falah. Kuwi petanine ra sida bali, tandur meneh. Iki langsung batin, iki dikon nyawah meneh, nyawah. Ra sida salat. Lemah susah. Nah, ini saudara sekalian rahmati Allah, adik-adik sekalian yang disayangi Allah.
bahaya tuh kan, kita salah di situ. Contoh kata yang lain lah, kata alamah. Alamah itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya tanda jalan, dalam bahasa Indonesia artinya alamat. Alamat, alamatmu mana? Alamat itu dalam bahasa Jawa artinya ancer-ancer. Masjid Jogokaryan itu alamatnya mana? Bukan Kampung Jogokaryan, itu bukan, itu konsep baru. Alamat itu ancer-ancer. Misalkan, Mas, kamu dari alun-alun kidul, dari Pelengkung Gading, ya, kamu silahkan ke selatan. Nanti ada perapatan, begitu ada perempatan ke selatan lagi, Mas. Ada pertigaan yang besar ke selatan lagi. Nah, nanti masuk daerah yang disebut Kerapia, ada belokan ke kiri-kiri. Nah, itu ancer-ancer, itu dalam bahasa Arab disebut alamat. Nah, kalau bacanya di tasdid alamah, nah, artinya beda. Alamah pakai tasdid itu artinya adalah orang yang ilmunya luas. Kalau di Syria, orang yang dikasih nama alamah, dijuluki alamah, itu berarti ilmunya minta ampun. Dia menguasai 12 bidang ilmu sampai dalam, berikut dalil-dalilnya dan argumentasinya. Kalau cuma satu bidang ilmu sampai dalam itu belum jadi alamah. 12 bidang ilmu tapi nggak dalam, nggak disebut alamah. Nah, di dalam kasus bahasa Arab yang merupakan bahasanya Al-Quran, adik sekalian, kamu salah menekankan, artinya beda. Maka kemudian memperhatikan persoalan tasdid atau penekanan di dalam kata itu menjadi kewajiban kita untuk memenuhi haknya Quran. Begitu kita tidak mempedulikannya, berarti kita menelantarkannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah adik sekalian panjang pendek. Ya kan, kalau yang belajar Iqra kan kadang-kadang mangkel tuh kan ya. Ini gurunya nih loh kok ribet amat sih. Cuman beda panjang dikit aja disalahin. Bunyinya kepanjangan dikit disalahin, kurang panjang dikit disalahin. Kok nggak ada bener-benernya? Ya karena memang dalam kasusnya bahasa Arab adik sekalian, bunyinya kurang panjang artinya beda. Bunyinya kurang panjang artinya beda. Misalkan apa? Misalkan ini yang paling parah di kasusnya surat Al-Kafirun nih. Nah, ini adik sekalian, kalau kalian itu kan kalau sholat ya, kan seneng kan baca surat pendek. Kalau perlu bukan hanya surat pendek, surat paling pendek kan itu kan ya. Kalau baca surat paling pendek, bener, nggak ada masalah. Yang penting sholatnya juga jangan buru-buru gitu kan. Tapi kalau kamu sudah baca surat paling pendek, bacanya salah artinya berubah, bahaya. Apalagi artinya berubahnya dalam kasus surat Al-Kafirun. Al-Kafirun kan termasuk surat favorit ya. Atau mungkin nggak favorit gara-gara muter-muter tuh. Ada tuh yang pas TPA setoran surat Al-Kafirun muter-muter nggak selesai-selesai tuh. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma, muter terus enggak selesai. Ini kok enggak habis-habis ya? Nah, karena dia hafalannya belum kelar. Begitu dia udah kelar dia senang bacanya, tapi karena kemudian dia langgar-langgar, dia enggak tahu bahwa ternyata ketika dia salah membaca artinya berubah. Masalahnya adalah artinya berubah itu dari makna-makna yang mengandung iman menjadi makna-makna yang mengandung kekufuran. Bayangin, surat yang di situ kita ingin menegaskan keimanan kita, tiba-tiba kita malah menegaskan kekufuran. Kita ingin mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada semua Tuhan selain Allah, tiba-tiba kita malah mengatakan tidak beriman pada Allah. Lo kan malah bisa-bisa keluar dari Islam. Iya kan? Misalkan nih, dalam surat Al-Kafirun itu gara-gara panjangnya kurang, artinya berubahnya jadi 180 derajat. Misalkan nih, kan lihat tuh, Qul ya ayyuhal kafirun, bunyinya kan seharusnya la a'budu ma ta'budun. Nah, lam alif di situ yang disebut dengan lamun nafi. Lam yang menafikan atau menolak sesuatu. Nah, begitu kita baca pendek, artinya kita malah menegaskan sesuatu. Ketika kita mengatakan la a'budu ma ta'budun, artinya adalah aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, lalu kemudian dibaca pendek menjadi la a'budu ma ta'budun, artinya berubah menjadi aku benar-benar menyembah apa yang kamu sembah. Akhirnya kita jadi orang musyrik tuh, karena menyembah Tuhan selain Allah. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah,
Gara-gara kita tidak peduli dengan bacaan Al-Quran, ternyata kita mengucapkan kalimat yang mengandung kemungkaran, mengandung kekufuran, bisa membuat kita keluar dari Islam dan mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak peduli, kita cuek tuh sama bacaan yang benar. Nah, tetapi kemudian meskipun orang sudah bisa membaca lancar dan benar, bukan berarti dia sudah memenuhi haknya Al-Quran. Dia pandai baca Quran, dia membaca lancar, tapi kemudian dia tidak rutin membaca Al-Quran, dia termasuk orang yang menelantarkan Al-Quran. Bahkan dalam tradisi ulama-ulama kita dahulu, kalau kita punya 2 mushaf, kita tiap hari ngaji pakai 1 mushaf, mushaf satunya lagi nggak kita baca, itu bisa masuk ke dalam pendapat mereka ya, itu masuk dalam bentuk menelantarkan Al-Quran. Bayangin, coba kalian cek di rumah kalian mushaf Al-Quran ada berapa? Sekarang itu termasuk zaman melantarkan Al-Qurannya perah. Kenapa? Yang nyetak Quran banyak. Gara-gara yang nyetak Quran banyak, akhirnya Quran itu ditumpuk kadang-kadang di bawah itu. Kalau adik-adik sekalian datang ke penerbit, misalkan ke penerbit buku tertentu yang nyetak Al-Quran, itu kadang-kadang menyedihkan. Quran itu ditumpuk sampai bawah gitu. Wah, itu yakin itu sangat nggak sopan. Dan itu bentuk menelantarkan Al-Quran juga sebetulnya. Padahal kalau di kalangan ulama dahulu adik-adik sekalian punya 2 Quran, dia tiap hari membaca, tapi yang dia pakai cuma 1 tok gitu misalkan, lalu yang 1 enggak dia pakai baca, itu bisa mereka menganggap itu menelantarkan Quran. Sampai segitunya. Nah, sekali dirahmati Allah, membaca Quran dengan baik, lancar, bacaannya benar, itu satu kenikmatan yang Allah berikan, itu satu prestasi yang harus kita syukuri. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau orang pandai membaca Al-Quran, lancar baca Quran, kenikmatan selanjutnya yang harus kita kejar itu apa? Melazimkannya. Melazimkan itu apa? Ya rutin aja terus, rutin. Kalau kita nggak bisa membaca dari teks, nggak bisa membaca dari mushaf, nggak bisa membaca dari cetakan, ya dari ingatan. Pak, saya kan hafalannya dikit, nggak apa-apa dikit. Hafalannya dikit tapi dipakai terus, itu lebih baik dibandingkan punya hafalan banyak nggak dipakai. Saya hafalannya cuma trikul Pak, Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas, enggak apa-apa. Apalagi di bulan Ramadan kan, banyak orang-orang di bulan Ramadan tidak menyadari ada amal-amal bernilai besar yang sederhana. Apa itu? Dia pengen baca Quran, pengen bisa mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran, tapi karena nggak tahu triknya, akhirnya dia apa? Dia menunda sampai rumah biar bisa nemu mushaf Quran. Padahal andaikan dia tahu, dia naik motor sambil baca Al-Fatihah, baca An-Nas, baca Al-Falaq, diulang-ulang saja, pahalanya udah banyak banget. Nah, adik sekalian dirahmati Allah, yang disayang Allah, itu termasuk trik yang harus kita pahami. Karena asalnya memang Quran itu dilazimkan, Quran itu dirutinkan. Nah, yang ideal bahkan, ini dia, ada ungkapan bahasa Arab itu diplesetin. Jadi gini, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Wah, itu dia. Ini rada agak kasar sebetulnya. Yang enggak punya wirid, maka dia kayak kirdun, itu artinya anjing. Kirdun itu anjing ya? Kirdun itu monyet sebetulnya. Kirdun itu monyet kan ya? Iya. Fahuwa kirdun itu. Orang yang, ini ungkapan ulama sih, tapi dipelesetin, tapi benar juga. Wirid itu adalah amal sunnah, amal kebaikan yang dilanggengkan, dilakukan terus menerus. Di antara amal yang perlu dilanggengkan itu adalah membaca Al-Quran. Nah, dalam ungkapan tadi, kalau orang kok dia nggak punya amal kebaikan yang dia langgengkan, itu kayak monyet. Dan di antara yang perlu dilanggengkan itu apa ya? Quran. Meskipun 1 halaman sehari, itu penting. Ya kalau nggak bisa sehalaman, setengah halaman nggak bisa, seayat nggak bisa kan keterlaluan kan ya. Nah, dia sekalian dirahmati Allah, ini idealnya orang punya batas-batas minimal yang dia baca tiap harinya itu. Kalau dia nggak bisa ngecek dari Quran di HP misalkan, atau Quran cetakan misalkan, dari hafalan nggak apa-apa, tapi dengan kadar tertentu. Misalkan dia anak kelas 1 SD yang dia ulang-ulang An-Nas sampai Al-Asr aja, 12 surat, tapi kan pendek semua. Oh, itu luar biasa, dia punya wirid.
dia punya penanda, dia punya sesuatu yang menjadi ciri khas dia di hadapan Allah. Nah itu penting tuh. Nah sekalian dirahmati Allah, nah itu bentuk menelantarkan Al-Quran berkaitan dengan membaca. Jadi tidak membaca Al-Quran, baik tidak membaca sama sekali, atau tidak membaca sebagian, atau tidak membaca dengan sempurna, ya macam itulah. Nah kemudian bentuk menelantarkan Al-Quran yang lain adalah istilahnya itu hajru istimaihi. Dia nggak mau mendengarkan Quran. Ini dia, di Quran itu tidak ada perintah diam. Ini adik sekalian. Nah, ini kalau kalian mengecek di Quran itu nggak ada perintah diam kecuali, ya ini dia, kecuali dalam 1-2 kasus. Di Quran itu adanya perintah ngomong. Jadi Quran itu nyuruh kita ngomong, kul wa qulu qaulan sadidan, qaulan layyinan. Jadi Quran itu menyuruh kita ngomong karena manusia itu asalnya ngomong dia. Manusia beda dengan binatang karena dia bisa ngomong, dan bisa ngomong itu artinya bisa mikir. Makanya kalau ada orang ngomong nggak pakai mikir, ini berarti parah nih. Mana? Karena asalnya pikiran dengan perkataan itu bahasa Arabnya sama, mantik namanya. Mantik itu pikiran dan omongan. Nah, kalau orang punya pikiran dan dia ngomong, dia serasi, jadi berarti manusia tuh. Tapi kalau pikirannya tidak disampaikan, nah berarti memang tidak ada keperluan atau terhalang. Tapi kalau yang dia sampaikan beda dengan pikirannya, berarti ada yang gangguan ini, ada gangguan. Nah, Quran itu menyuruh kita ngomong, tapi ngomongnya yang baik-baik, yang benar, baik. Terus kemudian yang layyin itu. Layyin itu halus tuh. Itu Nabi Musa diperintah Allah untuk ngomong sama Fir'aun dengan cara yang halus. Padahal Fir'aunnya nyebelin gitu kan. Ini luar biasa nih. Nah, tetapi meskipun perintah dasar di Quran itu adalah ngomong, bicara, tetapi ada 1-2 kasus yang Quran menyuruh kita diam. Di antaranya adalah diam kaitannya dengan kalau ada bacaan Quran. Nah, yaitu, jadi ketika ada bacaan Quran kita disuruh diam, ansitu. Diam kamu diam dulu, kamu diam. Qurannya baru bunyi nih. Qurannya baru dibacakan. Nah, itu dia. Nah, berarti memang mendengarkan Quran itu bukan hal sepele. Orang kafir yang tidak beriman pada Allah nggak mau dengerin Quran. Kalau kita beriman, mengaku beriman kok nggak senang dengerin Quran, berarti ada yang masalah. Berarti ada yang salah. Minimal kalau kita nggak bisa baca Quran baik, kita capek kalau baca Quran agak banyak, minimal senang dengerin. Oh, dengerin dari murotal, dengerin dari YouTube, itu berarti dia normal. Tapi kalau kita beriman, kok dengerin nggak seneng, ada masalah nih. Ada hal yang salah di dalam diri kita. Nah, orang nggak mau dengerin tuh macam-macam. Ada yang memang kufur, ada yang kufur. Dia memang nggak beriman. Ada juga dia nggak mau dengerin karena apa? Dia nggak paham karena kalau Quran itu berharga. Atau yang ketiga, dia menganggap ada hal yang lebih penting dibanding Quran. Atau yang keempat, karena dia lebih senang mendengarkan lainnya. Misalkan dia lebih senang dengerin omongan orang misalkan. Atau dia lebih senang dengerin lagu. Atau mungkin nggak sampai lagu lah, dia senang dengerin syair tuh. Atau dia senang dengerin komedi tuh. Atau dia senang dengerin stand up komedi tuh. Nah ini berarti ada yang salah tuh di dalam hati dan pikiran kita. Nah itu ada sekalian rahmati Allah, itu diantara bentuk-bentuk yang paling sederhana yang bisa terjadi pada diri kita, yang disebut Quran sebagai menelantarkan Quran. Ini sampai jam berapa nih? Saya ngikut saja ya. Oke, baik. Nah, hadirin sekalian, di tingkat yang lebih atas itu sebetulnya masih ada yang lain, masih ada bentuk-bentuk yang lain. Tapi di kalangan yang muda-muda belia-belia, itu coba selesaikan 2 ini dulu aja. Jangan sampai kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang menelantarkan Quran. Ya bahasanya gini lah, umpamanya kita pingin apa, terus kemudian kita dibiarkan oleh Allah selalu gagal, urusan kita berantakan, kehidupan kita nggak beres.
salah satu yang bisa kita cek kan dari Quran saja sebetulnya. Kita cara memperlakukan Quran gimana? Meskipun sebelum Quran kita bisa ngecek sholat juga sih ya. Sholat kita gimana tuh? Oh sholatnya beres kok. Nah, Qurannya gimana tuh? Nah, Qurannya gimana? Nah, tadi saya dirahmati Allah. Kalau kemudian Allah menelantarkan kita, jangan kaget. Kalau itu terjadi, gara-gara kita memang menelantarkan Quran, ya lumrah-lumrah saja. Maka kemudian adik sekalian kita harus pastikan bahwa kita jangan sampai Allah nilai sebagai, kalau orang yang nilai terserahlah, kita mau dinilai orang apa terserah. Tapi kalau Allah menilai kita sebagai orang yang menelantarkan Quran, itu yang kita takutkan. Nah, kaitannya dengan menelantarkan Al-Quran tersebut untuk level yang belia-belia, itu yang penting dua dulu aja. Tidak di level yang belia itu yang penting adalah tidak dianggap Allah sebagai orang yang menelantarkan Quran karena tidak membacanya. Yang harusnya terjadi begini Pak Men, kita sudah belajar membacanya, belajar memperbaiki bacaannya, tidak salah bacaannya, lancar bacaannya, dan rutin. Di level pertama itu yang paling penting. Kalau kita sudah ada di level ini, kita sudah selamat satu tahap. Kita sudah menuju ke tangga yang lebih tinggi. Kita sudah belajar baca Quran, udah nggak salah bacanya, udah lancar bacaannya, udah rutin. Meskipun rutin sehari satu halaman pun nggak masalah. Meskipun kalau ideal itu ya memang paling ideal ya, itu ideal paling minimal itu adalah ya sebulan bisa khatam sekali itu. Nah, itu yang paling ideal. Karena kalau mayoritas para sahabat Nabi itu seminggu sekali. Wah kita berarti kan jauh banget kan ya. Memang kualitas kita ini pas-pasan sekali memang ya. Nah, tapi sekurang-kurangnya yang kita selesaikan adalah kita perlu pastikan bahwa kita ini bisa baca Quran dan berinteraksi dengan Quran tuh rutin itu. Bisa bacanya benar, lancar, rutin itu. Sehalaman, 2 halaman. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau kita mendengar Quran, pikiran sama hatinya dihadirkan. Ketika kita mendengar Quran, minimal senang itu. Senang, oh ada bacaan Quran nih. Ada bacaan. Kalau kita kemudian kita sedang disibukkan dengan yang lainnya, nah kita sejenak aja sempatkan itu. Oh ini bacaan Quran nih, ini kalamnya Allah nih. Kalau kita hafal, sekalian ngulang bacaan kita. Kalau nggak hafal, mendingan dengerin. Oh ini nih, ini kalamnya Allah nih, ini perkataan Allah nih. Kita dengerin, kita cermati gitu. Oh kita rasakan dulu. Nah, ini penting. Nah kalau kita minimal sudah selesai dua hal ini, nah, insya Allah kita bisa bergerak ke yang lebih atas. Tapi kalau 2 hal ini sudah gagal, kita nggak berhasil untuk menyelesaikannya, ini yang kita agak khawatir. Masa iya kita Muslim nggak bisa baca Quran? Masa iya kita Muslim bacaan Qurannya bermasalah? Masa iya kita Muslim nggak akrab sama Quran? Masa iya kita Muslim begitu dengar Quran kepanasan? Nah, itu kan salah satu gojekan nyebelin di kalangan remaja kan gitu. Panas itu. Dibaca ke Al-Fatihah panas, dibaca ke Al-Kafirun panas, baca ke Anas panas, iki lha wong apa coba. Padahal di Quran tuh lihat di dalam surat jin saja senang dengerin Quran tuh. Tentu jin yang mukmin kan. Masa iya jin saja dia senang dengerin Quran, kita enggak dengerin Quran? Ya kan jinnya kan mengatakan bahwa Quranan ajaba, Quran tuh keren loh. Kalau kita enggak. Nah, ini berarti ada yang masalah nih. Nah, dari sekalian rahmati Allah, itu 2 tingkatan paling awal tentang bagaimana kita jangan sampai menelantarkan Quran. Kalau kita bisa selesai di sini, berarti kita memohon kepada Allah dicap di sisinya, dinilai di sisinya, dicatat di sisinya sebagai orang yang tidak menelantarkan Al-Quran. Semoga dimudahkan adik sekalian. Dan tadi koreknya tadi, mohon maaf saya tadi belum tanya namanya tadi. Itu menutupnya dengan kalimat doa yang bagus tuh, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, jadikan Quran itu sesuatu yang, jadi ya Allah jadikan Quran itu sebab turunnya rahmatmu padaku ya Allah. Kita pengen dengan Quran itu kita dapat pertolongan Allah, hidup kita lurus, hidup kita beres, hidup kita lempeng gitu, nggak aneh-aneh, nggak sibuk dengan sesuatu yang akan menyusahkan diri kita nantinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga dimudahkan, semoga menjadi pahala bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Menarik sekali ya teman-teman semua. Bahwa saya tadi telah dipaparkan oleh Ustadz Anton tentang bagaimana seseorang itu bisa dikatakan meninggalkan Al-Quran. Nah, mungkin kita sedikit korelasikan lagi Ustadz terkait materi yang tadi telah Ustadz sampaikan, yang terkait meninggalkan Al-Quran dalam bentuk tidak suka mendengarnya nih. Hari ini kan tentunya dengan media yang bervariasi, kita juga mendapatkan gangguan-gangguan yang juga bervariasi, sehingga kita lebih memiliki tantangan yang besar ketika harus juga mendengarkan Al-Quran dengan serius begitu Ustaz. Sehingga di antara kita mungkin ada yang mengkambing hitamkan, wah aku masih suka mendengarkan ini, nanti mendengarkan Qurannya nanti aja. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik, adik sekalian, kalau kita sejak usia belia bisa memahami bahwa hidup kita di sini tidak main-main, bahwa hidup kita punya tujuan, itu akan semakin menyenangkan. Berarti di waktu yang tersisa itu kita akan bisa memaksimalkannya. Tapi kalau sudah usia dewasa kok belum bisa memahami hal itu, kan kasihan sekali. Nah, di antara makna kehidupan kita tuh apa sih? Kita tuh kan di sini kan cuman dicek aja sama Allah kan. Ayatnya kan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, atau di dalam surat Kahf itu kan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu kan Allah tuh nguji saja siapa sih yang paling bagus. Bahkan kita itu Allah biarkan saling bersinggungan di antara kita tuh karena Allah pengen melihat respon-respon kita. Apakah respon-respon kita itu terbaik atau tidak. Nah, ketika kemudian semua hal di dunia ini Allah ciptakan untuk menguji kita, maka kita harus menyadari bahwa semakin besar kesulitannya, maka nilainya makin besar. Semakin kita mampu melampauinya, maka kemuliaan yang Allah berikan juga jadi lebih besar. Adik-adik sekalian, kalau cuma bisa menyelesaikan UNSD, naik levelnya cuma di SMP, nggak mungkin kan menyelesaikan UNSD naik levelnya ke SMA, iya kan? Ketika adik sekalian bisa menyelesaikan UN SMP, kan nggak mungkin kan naiknya ke langsung kuliah, naiknya kan ke jadi SMA, ya sama. Ketika adik sekalian dihadapkan dengan begitu macam banyak berbagai macam bentuk syahwat di sekitar kita, gangguan, godaan di sekitar kita, dan dia levelnya memang rumit, dia memang ngerepotin gitu, kita bisa melampauinya, berarti memang Allah mau ngangkat kitanya tinggi. Ya kalau kita cuma tinggal di desa, musik nggak ada, sinyal nggak ada, irama paling merdu adalah kambing yang mengembik atau burung yang bercuitan begitu, terus kemudian kita tidak membaca Al-Quran, nah dia level tantangannya kecil saja, dan kalau dia bisa melampauinya, kemuliaannya juga tidak terlalu tinggi. Tapi begitu kita tinggal di sebuah wilayah yang kayak di Jogokaryan begini ya, di tengah kota Jogja begini, godaannya banyak, musik ada, wifi ada, kemudian suara-suara selain yang mengganggu itu banyak, itu kita bisa menjernihkan pikiran kita. Kita tahu bahwa Quran adalah oase bagi batin kita. Kita kemudian sibuk dengan Quran. Oh, itu ngangkatnya Allah juga tinggi lah. Nah, yang kita harus pahami begitu. Nah, kita jangan melihat kepada besaran kesulitan, tapi kita perlu melihat bahwa ada balasan yang lebih besar di belakangnya itu. Kalau kita fokusnya kepada permasalahan, solusinya kan nggak muncul kan. Tapi kalau kita fokusnya pada nilai yang ada di belakangnya, nah, kita akan mampu menjalani rintangan-rintangan itu dengan lebih mudah. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya ada poin juga bahwa kita nggak boleh putus asa, Ustaz. Meskipun kondisi kita masih mungkin sangat jauh dikatakan dari orang yang sangat menjunjung tinggi interaksi dengan Al-Quran, tapi yang penting kita bisa menyeimbanginya dengan, meskipun masih berinteraksi dengan hal selain Al-Quran, kita harus tetap mencoba untuk menyeimbangkannya dengan Al-Quran, sehingga itu minimal tidak kurang dari apa yang selain Al-Quran itu ya Ustaz. Kalau ada bahasa tuh gini, ya, seberapa banyak kita ingin mendapatkan kemudahan, kebaikan, ya sebesar itu pula yang harus kita investasikan di Quran. Bahasanya gitulah gampangannya. Misalkan kamu pengen dapat kemudahan Allah banyak nggak? Banyak, ya sudah interaksi sama Qurannya banyak aja.
Kalau pengen dapat kemudahannya banyak apa dikit? Dikit aja, ya udah interaksi sama Qurannya dikit aja. Nah, kalau kemudian kita interaksinya dikit pengen dapat kemudahan banyak, ya jangan gitu juga, paham juga lah aturan mainnya. Dalam hidup ini ada banyak aturan main yang memang akan selalu begitu. Kalau kita pengen mudah, ya urusan Qur'annya diperbanyak. Kalau kita pengen nggak banyak-banyak kemudahannya, ya sudah interaksinya dengan Quran pas-pasan saja. Nah, paling gitu saja. Wallahu a'lam. Jadi life hack agar dimudahkan hidup kita itu sebenarnya ya kita dekat dengan Al-Quran ya Ustaz. Karena ya memang Al-Quran itu adalah petunjuk kalau kita bisa membaca dan bisa membaca dengan baik petunjuk itu mudah-mudahan kita tidak tersesat begitu ya, karena kita bisa menggunakan petunjuk itu dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin satu lagi Ustaz, tadi kan juga disampaikan bahwa bentuk meninggalkan Al-Quran tadi yang awal-awal itu yang paling parah adalah tidak mengimani Al-Quran ya Ustaz. Nah, tentu kita alhamdulillah sebagian dari kita kan adalah seorang muslim ya Ustaz. Nah, kira-kira perbuatan-perbuatan apa yang naudzubillah itu bisa sampai mengantarkan kita yang awalnya jadi seorang muslim itu menjadi tidak mengimani Al-Quran Ustaz. Jadi kan tentunya untuk sampai ke tahap itu mungkin tidak langsung seketika saja Ustaz. Mungkin ada tahapan-tahapan yang mungkin kita anggap sepele namun ternyata itu adalah sebuah nantinya akan menjadi akumulasi yang membahayakan bagi kita. Baik, hadirin sekalian, di antara cara pandang kita sebagai muslim tentang kehidupan itu adalah bahwa semua hal itu ada tingkatannya. Iman itu ada tingkatannya. Sehingga ketika kita masuk dalam iman, itu ada tahap-tahapnya untuk sampai iman yang tinggi, untuk sampai iman yang dalam. Quran pun begitu, ketika kita berinteraksi dengan Quran itu tahapannya juga banyak. Dari percaya, kemudian bisa membaca, lancar melazimi, mendengarkan, menikmati, memahami, merenungi, sampai menjalani, itu kan tahapan yang panjang. Ya, kekufuran juga begitu. Menjadi kufur itu ada sekalian dalam banyak kasus itu enggak tiba-tiba. Dalilnya apa? Cek di surat Al-Baqarah. Kenapa orang-orang Bani Israel itu nyebelin? Mereka itu mendapatkan banyak nabi dan rasul, diberi petunjuk berupa syariat yang bermacam-macam. Mereka tinggal mengikuti saja. Tapi karena ngeyelnya itu loh dan hobinya untuk ingkar itu loh yang menakjubkan. Kan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Nah, itu loh. Kenapa orang-orang Yahudi itu kok kemudian menjadi orang Yahudi yang bahkan sekarang ada yang ekstrim begitu. Dzalika bi annahum kanu dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Pertama tuh mereka hobi maksiat dulu. Hobi ngelanggar dulu. Setelah hobi ngelanggar, tendensinya berbeda-beda, bermusuhan di antara mereka. Setelah mereka bermusuhan di antara mereka, mereka mengingkari sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ketika mereka tidak menyukai sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka kemudian mulai mengingkarinya terang-terangan. Sampai kemudian yang diingkari membawa kebenarannya. Makanya orang Bani Israel itu yang paling parah itu apa? Bunuhi Nabi coba. Nabi loh dibunuh. Dijadikan istilahnya TO itu, target operasi itu. Ya. Dzalika yaqtuluna anbiya mereka membunuhi para nabi itu. Yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Membunuhi para nabi. Bayangin. Jadi kalau bahasa kasar itu hobi itu bunuhi nabi itu orang Bani Israel itu yang menyimpang-nyimpang. Asal mulanya apa? Suka ngelanggar aja. Dimulai suka ngelanggar, kemudian dari suka ngelanggar, suka bermusuhan, dari bermusuhan, mengingkari terang-terangan, memusuhi Nabi, bunuhi Nabi. Nah, tahapan kekufuran itu juga bertingkat-tingkat tadi sekalian. Kalian beriman, tapi kemudian nanti kalian berteman dengan siapa? Lalu kemudian pertemanan itu membuatmu tertarik terlalu jauh menuju sesuatu yang mengandung kekufuran. Ya udah, tinggal tunggu waktu saja. Atau misalkan kamu membaca persoalan-persoalan yang aneh-aneh gitu. Ya mungkin bahasa kalian sekarang yang liberal-liberal gitulah ya. Atau dalam bahasa yang lebih banyak kerancuan, banyak syubhatnya. Tapi sudah niatnya enggak benar, ilmunya enggak ada,
bacanya begitu santai gitu. Ya udah tunggu waktunya saja. Dia mulai baca sastra-sastra yang nakal, tulisan-tulisan yang aneh-aneh. Kemudian suka ngomong-ngomong yang sok keren begitu, biar kelihatan keren kemudian diomongin, padahal itu mengandung penyimpangan dan fine-fine saja. Tunggu saja. Nah, ini tinggal tunggu waktu saja, dia akan nyimpangnya terlalu jauh. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sudah 60 menit ya kebersamaan kita bersama Ustadz Anton. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas pemaparannya tadi. Nah, mudah-mudahan kita semua baik yang masih SD maupun SMP dan SMA itu bisa senantiasa meningkatkan level interaksi kita dengan Al-Quran. Tidak hanya level di game-game kita yang naik, tapi juga level, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bisa meningkatkan level interaksi kita dengan Al-Quran setiap harinya. Meskipun cuma sedikit demi sedikit, tapi insya Allah itu lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan membaca bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Demikian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Ustaz sudah bersamai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.